Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah playlist baru yang berjudul PHP. Ya, betul sekali. Jadi pada video kali ini atau pada playlist kali ini kita akan membahas tentang pemrograman PHP itu seperti apa ya. Kita akan bahas dari dasar-dasar PHP seperti apa, hingga nantinya kita bisa mahir menggunakan PHP itu seperti apa. Nanti kita akan coba kupas tuntas di playlist pemrograman PHP ini. Sebelum kita lanjut ke pemrograman PHP itu seperti apa, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang sejarah PHP itu ya. Jadi PHP itu pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf ya sekitar tahun 94. Dan saat ini ya, sampai dengan video ini dibuat, PHP itu sudah menyentuh versi 8. Ya, jadi banyak sekali kelebihan PHP 8 ini ketimbang PHP sebelumnya, misalkan PHP 7 ya. Di sini PHP 8 itu memiliki beberapa fitur yang nggak ada di PHP sebelumnya ya, versi sebelumnya. Dan di sini ada referensinya dari Wikipedia. Saya kutip dari Wikipedia ya. Di sini ada penjelasan tentang PHP itu seperti apa ya, ada sejarahnya juga. Bahkan di sini ada sedikit pembahasan tentang dasar-dasar pemrogramannya ya. Jadi kalian bisa baca di sini, saya sertakan di deskripsi ya linknya. Kenapa saya nggak bahas sampai tuntas? Karena terlalu panjang nantinya. Yang intinya kalian bisa baca ya di sini tentang deskripsi atau penjelasan dari PHP itu seperti apa. Karena di playlist kali ini saya akan lebih fokus ke dalam pemrograman PHP-nya langsung ya. Nah, kalau kita bicara tentang PHP ya, PHP itu kan bisa dibilang bahasa pemrograman yang cukup populer dan sudah banyak sekali diimplementasikan oleh pengembangan web ya. Dari mulai web skala kecil ya, mungkin kita ya buat blog ya mungkin, bahkan untuk skala besar pun ini PHP ini masih jadi primadona lah bisa dibilang. Karena kenapa? Karena salah satu hal yang membuat PHP ini cukup diminati adalah pertama, PHP itu sudah banyak sekali diimplementasikan ya, karena juga PHP ini sudah dibilang bahasa pemrograman yang dewasa ya. Kenapa saya bilang dewasa? Karena PHP sendiri kan diciptakan sekitar tahun 94 ya, dan sekarang itu udah berarti berapa tahun tuh? Sekitar 28 tahun dari tahun 94 ya, yang pertama kali diciptakan. Nah, saking banyaknya yang menggunakan, jadi kalau seandainya suatu saat nanti kita menemukan bug ya di saat kita melakukan coding, ini referensinya bisa cukup banyak untuk solvingnya. Jadi kita sebagai developer pun bisa dibilang mudah gitu untuk mendevelop aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP ini. Nah, ini ada beberapa contoh alasan kenapa PHP itu cukup digemari ya. Yang pertama, PHP itu cukup sederhana. Nanti kita akan bahas kenapa PHP itu cukup sederhana ya di pemrograman ya, waktu kita masuk ke video pemrograman. Yang kedua adalah PHP ini relatif mudah dipelajari. Mungkin contoh di sini, waktu teman-teman misalkan belajar Java ya, kalau seandainya kalian ingin membuat sebuah variabel, otomatis kan kalian harus mendeklarasikan variabelnya itu tipe datanya apa. Misalkan variabel A itu tipe datanya integer. Integernya integer apa gitu ya, itu harus dijelaskan. Beda dengan PHP. PHP itu kalau seandainya kita membuat variabel nih, ya sudah, kita cuman bikin nama variabelnya apa, lalu bebas kita gunakan untuk apa aja. Misalkan kita bisa gunakan untuk array, untuk integer, untuk string, itu bebas teman-teman. Jadi kalian cukup buat satu buah variabel, lalu nanti kalian bisa gunakan untuk apa saja ya. Itu salah satu kenapa PHP itu bisa dibilang mudah dipelajari dan cukup sederhana juga ya. Selanjutnya ya, PHP itu bisa dibilang cepat dan fleksibel. Lalu PHP ini udah bukan rahasia umum lagi ya. Karena PHP itu kan kompatibilitas dengan HTML itu cukup baik ya. Jadi nanti kalau kalian buka atau buat sebuah file baru, misalkan index.php, nanti di dalam PHP-nya sendiri kalian bisa masukkan tag-tag HTML itu ya. Jadi karena PHP sudah mendukung HTML ya di dalam pemrogramannya. Lalu PHP ini bisa dikembangkan kembali ya karena bersifat open source. Jadi teman-teman yang mau ngembangin PHP ini juga silakan ya, bisa banget. Dan lain sebagainya. Itu hanya beberapa alasan yang saya kutip ya. Sebenarnya masih banyak lagi alasan kenapa PHP itu cukup digemari. Oke, begitu untuk pengantar PHP kali ini.